Silakan salurkan saran Anda kepada kanal yang kami siapkan, baik melalui Facebook atau chat WA atau nomor-nomor pengaduan yang telah kami siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Kabanti, perlu kami sampaikan kepada pemirsa Kabanti bahwa Kabanti atau Kabaruna Barakati merupakan program inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muna yang bertujuan memberikan informasi tentang program dan kebijakan pemerintah. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu Bapak Adi April SPD yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Dan tema kita hari ini adalah masa depan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten. Jadi, ini mungkin pertanyaan pertama ini saya, walaupun ini bukan sesi kita seperti ujian tesis atau wawancara untuk ini, tapi kita tetap ada catatan nih kita untuk bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menguraikan apa yang menjadi tugas pokok kami sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna itu menjalankan tugas efektifnya 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan terhitung pada tahun 2023 sampai pada hari ini. Kemudian perlu juga masyarakat tahu bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian menjadi turunannya adalah Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Pada pasal 6 jelas terurai bahwa yang menjadi tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang didelegasikan kepada daerah atau yang menjadi kewenangan daerah. Saya kira itu tugas pokoknya. Ini tadi saya mau menjelaskan wewenang daerah itu yang ya. Kalau yang menjadi wewenang daerah yang didelegasikan oleh pusat kepada kita itu adalah pengurusan administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil, serta hal-hal lain yang dianggap relevan dengan itu. Contohnya adalah KTP, kemudian KIA atau kartu identitas anak, kemudian akta-akta pencatatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian, catatan pernikahan gitu. Ternyata tugasnya juga banyak ya. Jadi hampir seluruh data kita ini ada di Dukcapil. Iya, Dukcapil itu adalah jantung dari seluruh pelayanan yang ada di Indonesia. Ini ada relevansinya nggak Pak? Kita itu sekarang itu ada satu data untuk Indonesia. Apakah Dukcapil juga merupakan salah satu stakeholder yang kemudian berkewajiban atau mempunyai tugas untuk menjalankan program satu data Indonesia? Tentang satu data Indonesia, bahwa yang sepanjang kami tahu bahwa data tunggal sekarang itu basisnya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi data-data yang dipakai oleh dinas-dinas terkait sehubungan dengan masalah kependudukan sekarang sudah terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ini jelas ya Pak. Ini halo pemirsa kita, ini jelas ya dari Pak Kadis tadi bahwa data kita itu seluruhnya terpusat di Dukcapil. Kalau boleh tahu nih ya Pak, data terakhir kita di Kabupaten Muna ini data penduduk kita sekitar berapa Pak? Yang terakhir kemarin pada data kependudukan semester 1 tahun 2025 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muna yang terdaftar itu sebanyak 234.678 orang. Terkait dengan data kita yang banyak kan tentu data-data ini akan digunakan oleh SKPD lain. Tadi Bapak katakan bahwa satu data Indonesia salah satunya terpusat di Dukcapil. Dan kita ini kan kalau bilang birokrasi kita ini kan berkaitan mengelola berbagai program pemerintah. Ada bansos, ada BPJS. Bagaimana data itu kemudian terkoneksi di Dukcapil dan bagaimana cara Bapak untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait? Oh iya, tentang data kependudukan yang terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa biasanya pengalaman kami masing-masing dinas itu memiliki database begitu yang sudah terkoneksi melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan tugas kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu biasa melakukan pemadanan, misalnya Dinas Sosial, kemudian BPJS, termasuk sasaran-sasaran pelayanan kesehatan gitu. Kalau misalnya di BPJS punya database penerima bantuan pengobatan gratis melalui dana BPJS itu. Kalau untuk memastikan seorang itu sudah berada di luar daerah atau masih ada di daerah Kabupaten Muna, cukup data BPJS disandingkan dengan data Capil, dibawa ke Capil, kemudian Dinas Dukcapil akan melakukan pemadanan data. Insyaallah dalam waktu 1 minggu hasilnya sudah bisa keluar. Masyarakat sudah bisa dipastikan apakah mereka yang terdaftar di BPJS itu masih merupakan penduduk yang berdomisili tetap di Kabupaten Muna atau sudah luar daerah. Termasuk bantuan-bantuan yang ada di Dinas Sosial. Terakhir kami padankan data Dinas Sosial itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jumlahnya sepuluhan ribu. Kemudian dari hasil pemadanan itu terdeteksi bahwa memang ada beberapa orang yang sudah meninggal, kemudian sudah berada di luar Kabupaten Muna, masih terdaftar di database penerima bantuan sosial itu, dan alhamdulillah sudah dipadankan. Dinas Sosial juga sudah memperbaiki semuanya. Halo, para pemirsa kita, ini untuk informasi untuk seluruh kita ya, pemirsa kita. Jadi bagi siapa saja yang berurusan BPJS, bansos atau program lain yang terkait dengan Dukcapil, tentu teman-teman, saudara-saudara saya di luar sana untuk tetap berkoordinasi atau memadankan datanya dengan Dukcapil agar urusan administrasinya itu menjadi beres dan lengkap. Istilahnya dikonsolidasikan dulu nih. Iya, dikonsolidasikan atau dicocokkan kalau bahasa di bahasa keren diaktifkan, kemudian dikonsolidasikan. Biasanya NIK itu tidak terbaca karena sudah masuk data parkir, misalnya orangnya tidak melakukan perekaman KTPL di usia di atas 23 tahun, itu sudah pasti otomatis datanya nonaktif, NIK-nya juga sudah tidak aktif, atau orang yang bersangkutan tidak pernah mengupdate elemen data kependudukannya. Jadi pemirsa kita, jadi penting nih ya, jangan dibilang ke Dukcapil hanya ngurus KTP dan ngurus KK, tapi justru ada tugas-tugas lain dan kewajiban kita yang lebih besar untuk mencocokkan data penduduk kita lebih lanjut. Jangan sudah dapat KTP, dapat KK, duduk manis di rumah, tetapi kalau mau berurusan negara, ya tetap harus ke Dukcapil. Ya Pak Kadis, ini terkait dengan kerja Bapak yang tentu harus mengkonsolidasi beberapa dinas tadi, ada BPJS, kemudian mungkin bansos atau program pemerintah lain yang kemudian akan berkonsolidasi dengan Dukcapil. Kira-kira ini Pak, selama ini pengalaman Bapak, tantangan dan masalah yang Bapak dapat itu apa? Kalau tantangan dan masalah saya kira cukup banyak, tetapi pada umumnya biasa yang kita hadapi itu adalah keterbatasan infrastruktur. Ya,
keterbatasan infrastruktur, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bekerja berdasarkan sistem jaringan, sehingga sekali lagi kerja-kerjanya juga sangat ditentukan sukses tidaknya adalah ketersediaan jaringan listrik. Kemudian yang kedua, tantangan yang lainnya adalah wilayah Kabupaten Muna ini kan secara geografis terdiri dari beberapa pulau, sehingga untuk bisa menjangkau daerah-daerah tersebut kami membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk bisa melakukan pelayanan di tempat ini. Kemudian yang selanjutnya, kadang ada oknum yang datang berurusan, mau urusannya cepat selesai, tapi persyaratan-persyaratannya tidak ada yang dia bawa. Urusan mau cepat selesai, tapi persyaratannya masih tidak memenuhi persyaratan untuk diproses untuk bisa diterbitkan dokumen kependudukannya. Tapi untuk bisa keluar dari ini, saya kira siapapun masyarakat yang datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan harapan untuk memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkan, insya Allah selalu ada jalan keluar untuk itu. Kami tidak pernah membiarkan masyarakat yang datang berurusan kemudian dia pulang dengan dengan tangan hampa tanpa membawa dokumen kependudukan yang dia butuhkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah mengabaikan persyaratan yang telah ditentukan. Nih Pak, kalau misalnya nih, kalau jaringan listrik tahu lah ya. Kalau tadi kan hambatannya kecepatan jaringan listrik, tapi juga ini kan jaringan internet. Karena sekarang kan data kita online. Itu biasanya pengalaman Bapak sekarang pernah nggak satu hari kita pelayanan pengalaman yang pernah kami rasakan setelah pernah kami turun di suatu daerah kepulauan, pada saat kami sudah mengarungi laut, tapi kemudian tiba di tempat listriknya padam karena pohon jatuh tumbang membuat saluran listrik itu terputus. Pelayanan dari pagi, kemudian menunggu sampai malam, nanti besoknya baru bisa pelayanan. Nah, itu tantangan-tantangan tersendirinya begitu. Ini lumayan sulit juga ya Pak, apalagi kita ngelola orang, manusia yang pada akhirnya kita dibatasi oleh berbagai masalah tadi. Ada juga nih Pak, kalau tidak salah ini juga kita juga mengalami masalah hari ini kita ya sudah untuk katakan itu ya jasa penengeh atau niat bahwa dia belum mengurus kedudukannya masih banyak ya. Ya santai-santai di rumah tuh sudahlah saya nggak ada kakak atau kedudukan lain, dia sebenarnya nunggu aja. Ini bagaimana cara menangani masalah kita yang belum memiliki kedudukan, terutama kan kita tadi Bapak katakan kita wilayah yang luas dan kita yakin itu di daerah-daerah pulau-pulau terkecil itu adalah masyarakat kita yang kebetulan mungkin mereka harus mengarungi laut atau daerah-daerah karena prosesnya masih lebih panjang. Tapi saya kira kami senantiasa melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Muna. Nah Pak Kadis, kalau kondisi seperti itu ada nggak partisipasi masyarakat sendiri, artinya dari keinginan sendiri mereka langsung? Apa harus, kita kan kadang ini harus terjun ke lapangan mencari, tapi ada juga masyarakat yang mempunyai kesadaran yang tinggi untuk bisa mendaftarkan di desa kependudukannya. Apakah ada masyarakat yang secara mandiri, secara inisiatif sendiri datang sendiri walaupun mereka dari pulau-pulau kecil? Oh iya. Alhamdulillah sampai sekarang ini sebenarnya antusias masyarakat untuk mendaftarkan dirinya pada database kependudukan atau mengurus administrasi kependudukan itu sangat tinggi. Sekali saya katakan sangat tinggi karena ini terbukti dengan antusiasnya masyarakat yang datang membawa dirinya bahwa anak saya belum terdaftar di kartu keluarga. Kemudian keluarga saya di sini belum pernah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik karena memang disebabkan misalnya dia memiliki keterbatasan fisik atau tidak bisa lagi dibawa ke tempat perekaman. Nah, ini juga masyarakat begini banyak kita dapatkan. Dan terkadang masyarakat juga menawarkan bahwa mereka tetap menginginkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
melakukan keliling pelayanan di desa-desa, utamanya di daerah-daerah pesisir. Alhamdulillah juga kalau misalnya kita sampai di sana, sambutan masyarakat itu sangat menggembirakan. Ya. Ini terkait pelayanan ya Pak, karena mau tidak mau ini Capil adalah benar-benar pelayan, dinas pelayanan. Kalau seperti itu kan tadi kita sudah melakukan, kalau istilahnya Dukcapil ini, saya ingatnya Dukcapil punya inovasi jemput bola. Iya. Tadi sudah dilakukan, kemudian juga masyarakat secara mandiri datang ke kantor. Apakah juga ada kegiatan atau inovasi yang membolehkan, misalnya masyarakat sekarang kan online datanya, apakah boleh Pak kita ngurus pendudukan apa data itu lewat HP? Oh iya, boleh. Ya, semua kemungkinan itu ada, apalagi sekarang ini kita kenal yang namanya aplikasi identitas kependudukan digital. Jadi masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTPL tinggal mendownload aplikasi itu di Play Store, kemudian dari situ dia bisa mengajukan perubahan elemen data kependudukan atau pengajuan akta kelahiran atau apa saja yang disiapkan oleh ada 10 jenis layanan yang ada di dalamnya. Kemudian juga bahwa masyarakat yang ingin mengurus kartu keluarga hanya sebatas begitu, tidak perlu jauh-jauh datang ke Capil, yang penting mengirimkan datanya itu lewat chat WA, itu bisa sudah kami layani. Tapi sekali lagi semua harus ditunjang dengan dokumen pendukung untuk bisa diproses. Dan biasanya yang paling sederhana kami lakukan itu adalah untuk konsolidasi data. Ada namanya inovasi kami itu adalah ISOMA. ISOMA itu adalah konsolidasi data tanpa tatap muka. Artinya mereka yang ingin mengecek datanya, NIK-nya aktif atau tidak, atau ingin mengkonsolidasikan NIK-nya, mereka cukup mengirimkan itu ke aplikasi yang kami siapkan, nomor HP yang kami siapkan, dan insya Allah dilayani waktu cepat gitu. Jadi kalau itu data kependudukan, apakah juga tadi yang terintegrasi data dari sosial atau dari kesehatan itu juga boleh lewat HP? Atau dia harus langsung ke kantor? Kalau berhubungan dengan instansi lain, biasanya juga kami tidak mengabaikan SOP yang ada di dalam, karena memang kita dalam bekerja itu ada namanya standar pelayanan, kemudian ada standar operasional prosedur. Kalau berhubungan dengan instansi lain, sekali lagi prosedur resminya tetap kita tempuh, persuratan, kemudian mereka mengirimkan datanya ke kita, kemudian berdasarkan database yang mereka kirimkan, kita proses, kita padankan, kita pastikan apakah mereka itu lagi-lagi masih menjadi penduduk Kabupaten Muna atau sudah berada di luar daerah. Tetapi bahwa sekali lagi kalau mereka memasukkan, insya Allah prosesnya cepat. Wah, hari ini saya juga sebagai penduduk, walaupun kita berada di sini nih berdua, tapi kita juga tetap penduduk Munah, dan juga kita punya kepentingan terhadap itu. Jadi saya lebih dapat informasinya nih, bahwa saya juga kalau ada kebutuhan saya bisa lihat HP, tapi ada beberapa data atau kebutuhan administrasi lain yang memang harus itu ada langsung ke Dukcapilnya. Gitu. Karena asumsinya begini, ada sesuatu hal yang ada di data kependudukan itu yang merupakan konsumsi pribadi, tidak bisa diketahui oleh siapapun, utamanya nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan itu hanya bisa diakses oleh yang pemiliknya. Kalau bisa diakses oleh orang lain, maka dia harus menyertakan surat kuasa, karena ini rentan penyalahgunaan, apalagi saat ini marak pinjaman online dengan menggunakan NIK. Itu senantiasa kita cegah. Kalau ada orang yang datang mau akses identitas kependudukannya orang lain, kita harus pastikan apakah ini orang benar-benar dia diberi amanah oleh pemilik NIK atau tidak. Jadi dibuktikan dengan surat kuasa. Itu yang harus kita tahu oleh masyarakat. Masyarakat kan sekarang kalau ada yang datang minta kartu keluarganya dia kasihkan, ada yang datang minta kartu tanda penduduknya diberikan. Sekali lagi, jangan pernah memberikan KTP elektronik dan kartu keluarga kepada orang-orang yang tidak pernah kita ketahui asal usulnya. Karena di kartu keluarga itu ada nama ibu, di nama ibu kan ada rekening bank. Kalau itu bocor kepada siapa, itu gampang sekali disalahgunakan.
Ya, saya kira ini informasi juga nih bagi para pemirsa kita di luar nih. Menarik nih. Kita punya informasi selama ini kita tahunya bikin KTP, bikin KK sudah. Ternyata beberapa teknik dan juga pelayanan Dukcapil juga menyenangkan sebenarnya. Bukan hal yang harus kita takuti untuk kedatangan Dukcapil. Ya, kemudian begini juga saya perlu sampaikan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu kalau mereka yang sudah berusia 17 tahun diterbitkan, kalau sudah melakukan perekaman KTP namanya kartu tanda penduduk elektronik. Bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun ada namanya kartu identitas anak. Kartu identitas anak inilah kalau misalnya sudah mencapai usia 17 tahun maka dia harus mengganti dalam bentuk KTP. Alhamdulillah capaian kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk dia ini berada di angka 35 ribuan atau di atas 50%. Untuk anak itu untuk anak usia di bawah 17. Di bawah 17 tahun. Namanya kartu identitas anak. Ini sudah merupakan program utama juga ini. Iya, program utama. Nah, kemarin Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk itu keliling bersurat ke sekolah-sekolah untuk melakukan jemput data dalam rangka penertiban kartu identitas anak ini. Terakhir kemarin itu di Kecamatan Lasalepa berkunjung di sekolah untuk mengambil data anak berdasarkan kartu keluarganya, kemudian akta kelahirannya ditambah dengan nama lengkapnya. Berdasarkan itu foto ukuran 2x3 atau 3x4. Karena kalau KIA atau kartu identitas anak ini anak yang sudah berusia di atas 5 tahun sebelum 17 tahun itu wajib dicantumkan fotonya. Kalau yang baru lahir dan mau masuk 5 tahun itu tanpa foto bisa kita terbitkan KIA-nya. Saya juga termasuk loh Pak. Oh ya bisa dibikinkan, bisa. Artinya kita juga kaget kemarin orang tua ketika anak-anak kita di sekolah sudah 17 tahun atau 16 tahun mereka sudah meminta orang tuanya untuk membuat kartu KIA itu. Jadi artinya ada kesadaran nih dari generasi muda kita untuk mengurus kependudukan. Dan kemudian juga saya tadi terkait isu sensitif ya Pak, soal penting dan sensitif tadi katanya Bapak itu kita dilarang untuk menyerahkan kartu keluarga atau KK kepada orang yang memang mungkin tidak kenal atau mungkin kita tidak percayai seperti itu. Itu mungkin belum. Apakah sudah ada kasus kita ada misalnya ada kasus yang seperti tiba-tiba ada yang datang melapor ke kantor Bapak, wah saya ini kartu keluarga saya dipakai orang lain atau KTP ada nggak? Kasus seperti ini biasa kita dapatkan. Terakhir yang datang melapor itu adalah kemanakan saya sendiri ceritanya kartu tanda penduduknya hilang setelah untuk mengajukan kredit untuk mendapatkan laptop pas di input nicknya katanya nicknya sudah digunakan oleh orang lain. Nah kami sarankan kepada kita semua jika ada dokumen kependudukan yang hilang segera melapor ke polisi. Tapi kalau untuk bisa melapor ke polisi harus terlebih dahulu datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diberikan pengantar, dicek datanya, kemudian diberikan surat pengantar, kemudian melapor ke polisi. Gunanya adalah kalau besok lusa atau pada saat kapan saja terjadi penyalahgunaan identitas kependudukan, maka tamengnya adalah bahwa kita sudah pernah melapor kepada pihak kepolisian dan insya Allah kalau misalnya kita bawa kepada pihak-pihak terkait bisa kita melakukan komplain. Dan tetapi sekali lagi saya berharap kepada kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Muna atau siapa saja yang mendengarkan perbincangan pada pagi hari ini, jangan pernah menyerahkan identitas kependudukannya kepada siapapun, termasuk orang-orang dekat kita. Ya, karena sekali lagi yang namanya identitas kependudukan sangat rawan disalahgunakan. Dan kemudian yang marak sekarang juga itu adalah penipuan online dengan mengatasnamakan aktivasi identitas kependudukan digital yang mengaku sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengontak orang per orang untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Sekali lagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna bahkan seluruh Indonesia, Pak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia juga sudah mengingatkan kepada kami bahwa penipuan online itu marak digunakan mengatasnamakan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan aktivasi KD. Kalau masyarakat menerima ajakan-ajakan seperti ini, sekali lagi ditolak
jangan pernah menerima atau jangan pernah dilayani, karena ini sudah murni penipuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak pernah menghubungi orang per orang untuk melaksanakan aktivasi identitas kependudukan digital. Terima kasih Pak Kadis ya. Hari ini mohon ininya teman-teman yang di luar mendengarkan informasi ini. Ini kita akan lanjut ke pertanyaan lainnya. Kita ini kan sekarang ini salah satu yang lagi kita tingkatkan adalah pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Ya, kita walaupun bekerja sekuat tenaga Pak, tetap hasil kita itu di masyarakat. Mereka puas atau tidak? Ya, betul, jangan sampai betul, ada betul. kata mereka puas kita lemas. Iya betul, iya. Anda puas kami lemas, tapi nggak apa-apa, karena itu memang tugas kita sebagai aparatur negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Izin bertanya ini, apakah selama ini dinas Bapak pernah melakukan sebuah survei atau riset kecil ataupun pertanyaan kecil di masyarakat untuk mengetahui seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan di desa? Nah ini bagus ini pertanyaan ini. Perlu masyarakat ketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas kesehariannya itu dinilai oleh lembaga-lembaga eksternal, termasuk masyarakat itu sendiri sebagai pengguna layanan. Ada beberapa lembaga yang melakukan penilaian kepada kami. Yang pertama itu adalah Ombudsman Republik Indonesia, kemudian yang kedua Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenpan RB, dan yang paling penting adalah penilaian masyarakat. Untuk 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penilaian Ombudsman untuk di tahun 2023, karena penilaiannya saya masuk, penilaiannya sudah selesai. Ya, pada saat berurusan administrasi untuk mendapatkan tanda tangan elektronik, Ombudsman masuk. Setelah saya selesai berurusan, penilaiannya sudah selesai. Nilai yang keluar itu yang didapat oleh Disduk Capil pada tahun 2023 itu 61,6 atau kategori sedang, kategori zona kuning dia begitu. Dan satu tekad pada saat itu, tahun depan insya Allah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan perbaikan-perbaikan, dan di tahun 2024 hasilnya sudah bisa kita dapatkan. Penilaian Ombudsman Republik Indonesia itu keluar dan sudah kami terima. Alhamdulillah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu berada di zona hijau dengan perolehan 83, sekian. Kemudian untuk penilaian Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023, karena ini keluarnya per semester kedua itu dia kategori baik. Kemudian semester pertama tahun 2024 alhamdulillah nilainya meningkat, dia berada di peringkat ketiga untuk kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk semester ini kita lagi kategori baik, dia berada di peringkat keempat untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang penting juga adalah penilaian dilakukan oleh Kemenpan RB. Alhamdulillah dari beberapa instansi yang disurvei, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu memperoleh nilai tertinggi dengan nilai 3,87 atau kategori baik. Dan yang paling penting, raja dari segala raja itu adalah masyarakat. Ya. Masyarakat yang dalam menjatuhkan penilaian di tahun 2024 kita kategori memuaskan. Alhamdulillah memuaskan, dia berada di angka 85, sekian. Di tahun ini yang baru kami rilis beberapa hari yang lalu, alhamdulillah kepuasan masyarakat itu meningkat menjadi 89,44. Nah, itu berada di sangat memuaskan. Tetapi bahwa sekali lagi penilaian masyarakat ini penilaian yang dilakukan oleh siapapun itu tidak berarti apa-apa kalau itu hanya sebatas konsep. Ya. Yang terpenting adalah masyarakat merasakan kenyamanan pada saat datang berurusan di Capil. Alhamdulillah kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai sejak saya masuk, segala bentuk pelayanan yang berhubungan dengan administrasi pelayanannya di teras luar, dan masyarakat yang datang harus disapa. 3S, salam, senyum, dan sapa. Masyarakat sebelum dilayani sudah merasa senang terlebih dahulu. Wah, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sudah bertransformasi. Sebelum kita masuk, mereka sudah menyapa kita duluan serentak dengan senyumannya. Alhamdulillah tanggapan masyarakat ini mulai berangsur-angsur beralih membaik,
Dan ini dibuktikan sekali lagi dengan survei kepuasan masyarakat yang baru kami rilis pada beberapa hari yang lalu. Baik, itu luar biasa Pak Kadis. Jadi berbicara kepuasan masyarakat kan ini namanya sifatnya dia fleksibel. Iya. Hari ini puas, besok tidak puas. Iya, betul. Jadi kita memberi ruang kepada Iya. masyarakat untuk tetap mengawasi dan memberi kita masukan-masukan kepada Dukcapil untuk meningkatkan pelayanan. Iya. Kira Nah, tentang pengaduan ini kami juga memberi ruang, ada kotak saran yang kami siapkan. Kotak saran yang kami siapkan itu setiap hari kami buka. Oh. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang datang berurusan kemudian ada saran yang dia selipkan di kotak saran. Kemudian ada juga namanya kontak pengaduan. Kalau mungkin dia tidak malu-malu atau takut-takut kepada memasukkan di kotak saran, dia bisa menghubungi nomor yang telah kami siapkan untuk mengemukakan unek-uneknya sehubungan dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi pada saat berurusan. Dan mereka juga bisa men-tag kami di posting di Facebook atau di mana saja di media sosial, men-tag kami di Facebook di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Silakan tetap kami tindak lanjuti begitu. Dan masyarakat sebenarnya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang jenis-jenis pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum datang ke tempat kami berurusan, akan lebih baik memperhatikan informasi yang ada di laman Facebook kami, karena di situ segala bentuk persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah kami upload. Tinggal dia lihat, oh yang dibutuhkan mengurus akta kelahiran, oh yang ini, akta kematian yang ini, untuk bisa KTPL yang ini, KIA yang ini, tinggal dia buka itu. Yang begitu. Ini lengkap ya Pak Kadis ya. Ada kota pengaduan melalui media sosial juga ada. Ada, Ya. iya. Jadi juga teman-teman pemirsa kita di luar lagi nonton live kita nih. Jadi ya, jadi kalau Tapi sekali lagi kalau misalnya berbicara tentang pelayanan publik, apa yang Bos katakan tadi itu memang benar. Ini hari dia puas, ya, besok pasti tidak puas. tidak lagi. Iya. Jam ini dia senang, sebentar ada mungkin ada faktor-faktor, mungkin dia kepanasan berurusan, dia kenapa ruangannya gerah, kenapa kita menunggu lama. Nah, itu sekali lagi memang kepuasan ini sangat tentatif, sangat dipengaruhi oleh beberapa situasi yang memang gampang berubah-ubah dari waktu ke waktu gitu. Ya, karena itulah makanya teman-teman kita di luar, kalau memang ada saran, kotak saran yang ada jangan dikirim, ya sudah betul. diisi, ya diisi aja. Jadi kalau memang takut bahwa ini atau siapa, berarti boleh nggak Pak kotak sarannya tidak usah ditulis namanya. Yang penting sarannya itu disampaikan. Oh iya, dalam menyampaikan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak usah tulis namanya. Tidak usah tulis namanya boleh. Yang penting bahwa sarannya jelas. Ya, sarannya jelas, dan insya Allah akan kami tindak lanjuti dengan segala kemampuan kami, dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Insya Allah akan kami tindak lanjuti dan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna ini. Ini saya kira ini waktu juga kita sudah tidak terasa ini sudah hampir sejam Pak. Oh iya. Ya, karena Nah, jadi begini, saya ingin berpesan bahwa jangan sampai ada yang mendengar perbincangan kita pada pagi hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu manis-manis semua. Kalau tidak percaya, tolong kunjungi kantor dinas kami. Kantor dinas kami itu adalah salah satu kantor tertua yang ada di Kabupaten Muna. Kemudian fasilitasnya juga dibilang pas-pasan, tetapi insya Allah kalau pada saat Anda masuk di sana akan disapa oleh petugas-petugas kami yang begitu ramah. Walaupun ditanya misalnya 2-3 kali belum menjawab, tapi sekali lagi petugas kami tidak akan pernah menyerah untuk bertanya apa yang Bapak akan urus pada hari ini, apa yang Bapak Ibu butuhkan, gitu. terima kasih. Nah ini terakhir ini, bukan lagi terakhir sih, sedikit lagi di terakhir lagi ya. Jadi ini kita mau bertanya, nanti Bapak tadi sudah sampaikan banyak dari kita sebenarnya berbicara namanya sempurna tentu hanya Andra and Blackbones. Tetapi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi kita mau tahu juga nih visi masa ke depan ini untuk tampil Muna nih 5 tahun ke depan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk bisa sampai masyarakat dilayani dengan baik
mereka mendapatkan manfaat. Oh. Untuk ke depan. Baik, saya kira untuk visi ke depan kita tidak bisa terlepas dari visi pemerintah yang saat ini memimpin, Bapak Bupati kita Pak Randos Bahrun MSI, kemudian beserta wakil. Kami juga tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya adalah 100% atau 99,9% masyarakat Kabupaten Muna memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, karena memang kita hidup di muka bumi Indonesia ini sejak lahir harus memiliki akta kelahiran, mati pun kita harus membawa akta kematian yang kita urus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian perubahan-perubahan elemen data yang lainnya, insya Allah kalau masyarakat aktif untuk melakukan updating elemen data kependudukan, maka data kependudukan yang kita sajikan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah, insya Allah akan selalu akurat dan tepat sasaran. Nih, kalau berbicara tentang pelayanan tentu kita butuh inovasi. Iya. Ya, saya tidak akan bicara lagi inovasi Iya, ya, iya. kita akan cerita lain. Cuma ingin menyampaikan bahwa ini Dukcapil kemarin kita kan melakukan penilaian inovasi, dan Dukcapil salah satu dinas yang ya mengirim inovasinya dan itu bisa dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Selamat Pak Kadis ya, untuk kita sampaikan. Nanti informasi selanjutnya nanti akan di acara yang lain ya. Tapi untuk pendahuluan saja. Kalau yang inovasi, insyaallah inovasi yang belakangan ini sudah diinput, terbaru kami siapkan kembali. Kalau segala bentuk pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dilaksanakan secara gratis. Insyaallah kata gratis ini akan menjadi spirit bagi seluruh insan Dukcapil Kabupaten Muna dalam melakukan pelayanan, dan ini akan kami jadikan inovasi menjadi gerakan tertib administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi. Namanya adalah Gratis Yes. Insyaallah akan diluncurkan pada tahun 2025 awal tahun insyaallah. Ini saya mau tanya satu pertanyaan berani nih Pak. Ya produser saya mau tanya satu pertanyaan berani sebenarnya. Ini kan salah satu Bapak juga nyinggung sebenarnya tadi tentang bagaimana kalau ke sana itu kita lumayan gerah. Iya, karena kantor kita kantor lama. Ini pertanyaan berani saya, ada nggak Pak punya keinginan Bapak untuk men-pressure pemerintah kita untuk menganggarkan bangunan kita lebih representatif tuh untuk Dukcapil. Pertanyaan berani nih Pak. Kalau saya sebenarnya kalau berbicara tentang representasi bangunan, sebenarnya bangunannya masih layak dipakai, hanya saja ada beberapa fasilitas yang harus diperbaharui. Utamanya pada saat-saat begini kan cuacanya panas, mungkin pendingin ruangan. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting, kalau saya ingin menyampaikan kepada siapa saja bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu butuh peremajaan peralatan, karena memang kita punya peralatan di sana yang kami pakai itu adalah sejak tahun 2012. Sekarang ini sudah kurang mampu mensupport pelayanan, baik itu pelayanan kantor maupun pelayanan lapangan. Alat rekam yang kami pakai sekarang itu adalah produk tahun 2012. Tingkat keakuratannya dalam melakukan analisa terhadap biometrik orang penduduk yang datang melakukan perekaman, tingkat keakuratannya sudah semakin berkurang, sehingga kemungkinan terjadi data ganda yang sudah melakukan perekaman KTP di tempat lain setelah datang di Muna untuk melakukan perekaman KTP lagi kami lakukan, tapi setelah diproses lebih lanjut ternyata datanya ganda. Ini disebabkan sekali lagi tingkat keakuratan peralatan yang kami gunakan itu sudah jauh menurun drastis. Kemudian rentan terjadi kerusakan. Alat rekam yang kami miliki sekarang itu hanya satu, tunggal. Kalau terjadi kerusakan kepada kameranya, maka langkah cepat yang kami lakukan adalah melakukan kanibal. Dulu kan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muna ini mendapat sumbangan dari pemerintah pusat berupa satu set alat rekam. Jadi onderdil itulah yang kami tukar. Kita tinggal ambil lagi, tukar lagi. Dengan harapan pada saat satu kali kita menukar, kita menemukan yang cocok kerusakannya. Itu.
Tetapi bahwa sekali lagi apa yang menjadi keterbatasan-keterbatasan pada dinas kami itu semua bisa teratasi dengan semangat kerja yang sangat tinggi dari teman-teman Insan Dukcapil Kabupaten Muna. Sering saya katakan bahwa kalau sekarang ada marak-maraknya pengurusan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, maka teman-teman Dinas Kependudukan Penyertaan Sipil, saya sampaikan bahwa teman-teman Dinas Kependudukan Penyertaan Sipil itu bukan lagi paruh waktu, tapi adalah P3K melebihi waktu. Karena memang mereka datang ke tempat itu sejak jam 8 sudah duduk di tempat. Selesai pekerjaan kalau paling cepat itu jam 5. Sementara jam kerja itu kan jam 8 sampai jam 16.00. Bahkan kalau ada tumpukan dokumen, maka tidak jarang teman-teman yang ada di bidang Dafduk dan bidang pencatatan sipil itu melakukan kerja-kerja sampai malam hari. Biasa kami pulang itu jam 10, jam 11. Jadi saya membiasakan diri untuk datang lebih awal, pulang lebih terakhir. Datang membuka kunci untuk pagi, kemudian pulang memastikan saya menutup kembali dan mengunci pintu sebagai bentuk penghargaan bagi teman-teman yang sudah bekerja dengan tulus dan sepenuh hati. Tetapi bahwa kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan dong, kan begitu, harus berbanding lurus begitu. Tapi itu kalau ada peluang. Tapi sekali lagi kita harus mengerti juga bahwa kondisi daerah kita masih dalam efisiensi anggaran. Jadi sekali lagi anggaran-anggaran yang diturunkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kami gunakan secara efektif mungkin untuk bisa menghasilkan pelayanan yang dapat memuaskan seluruh masyarakat yang datang berurusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kira keberanian saya cukup ya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi minimal itu ya apa ya, yang alat tadi. Mungkin kalau gedung masih bisa, tapi kalau alat baru saya itu jadi prioritas. Nah, kemudian kalau peralatan, alhamdulillah kita tahun ini di program alat rekam. Alat rekam ini kita sudah sampaikan juga di perubahan APBD kemarin, tetap kami pertahankan dan insya Allah disahuti oleh keuangan begitu. Ya sudah siapkan katanya, alhamdulillah. Kemudian komputer-komputer juga. Awalnya kami memprogram laptop, tapi karena laptop itu hanya bisa beli 2, kami rubah menjadi PC yang bisa mungkin membawa menjadi 4 atau 5. Yang penting alatnya baru, bisa mensupport pekerjaan. Insya Allah kami tetap melaksanakan pekerjaan itu dengan suasana pengabdian. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ini juga ini pertanyaan paling terakhir nih, karena memang kita sudah habis dan kebetulan Pak Kadis sudah sampaikan tadi bahwa ada kegiatan yang ada lanjutan kegiatan Pak Kadis ya. Ini terakhir aja nih Pak Kadis, sebenarnya apa pesan Bapak nih untuk masyarakat? Kalau karena tadi masih ada yang sekian persen yang belum terekam, apa pesan Pak Kadis untuk masyarakat agar lebih aktif mengurus dan memperbaharui dokumen kependudukan? Nah, pesan saya kepada seluruh masyarakat termasuk diri saya bahwa dokumen kependudukan itu adalah merupakan dasar dari pelayanan, bukan lagi pelayanan dasar, tapi dia dasar dari pelayanan. Untuk bisa mengakses layanan-layanan yang lain, dasarnya ada di kependudukan. Olehnya itu saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, marilah kita melengkapi dokumen kependudukan yang sesuai dengan kondisi diri kita yang ada saat ini. Utamanya juga bagi masyarakat yang memiliki anak usia sekolah, tolong perhatikan elemen data jenjang pendidikannya. Kalau anaknya sudah tamat SD, jangan dibiarkan bahwa belum tamat SD. Segera mengajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan elemen data berupa jenjang pendidikan, termasuk status perkawinan. Kalau sudah menikah, cepat-cepat menyertakan surat nikah, entah itu dari pemuka agama atau dari tua atau lembaga-lembaga resmi yang mengeluarkan itu untuk diproses lebih lanjut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena saat ini kami tidak akan pernah menginput data atau menyatukan laki-laki perempuan dengan status hubungan perkawinan belum tercatat kalau tidak dilengkapi dengan surat nikah. Harus dilengkapi dengan surat nikah, karena nomor surat nikahnya kita input. Dengan demikian status perkawinannya akan menjadi perkawinan tercatat. Dan marilah kita menjadi
manusia-manusia yang sadar melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi pada diri kita. Setelah diri kita beres, kemudian kita juga menularkan informasi ini kepada orang-orang terdekat kita, orang lain, dengan harapan orang yang kita sampaikan itu bisa menjadi pengetahuan bagi dirinya, kemudian akan tergerak hatinya untuk melengkapi dokumen kependudukan yang ada pada dirinya. Ini terakhir sekali nih Pak, closing statement dari Bapak. Belum kita selesai ini dan memang kita sudah harus selesai ini. Closing statement terakhir Pak dari Bapak. Closing statement saya kira apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini masih butuh perbaikan. Olehnya itu saran dari siapapun itu sangat kami butuhkan. Silakan salurkan saran Anda kepada kanal yang kami siapkan, baik melalui Facebook atau chat WA atau nomor-nomor pengaduan yang telah kami siapkan. Kemudian bahwa saya katakan sejak tadi bahwa jangan pernah menyerahkan dokumen kependudukan kepada siapapun dan urusan apapun kecuali yang mengaku sebagai petugas seperti dinas sosial atau BPJS atau instansi mana yang membutuhkan data itu, karena memang ada instansi-instansi yang membutuhkan data kependudukan untuk bisa dimasukkan sebagai kelompok penerima bantuan sosial atau bantuan apa saja dari pemerintah. Karena sekali lagi kalau nomor induk kependudukan kita sudah bocor atau disalahgunakan oleh orang lain, untuk memulihkannya itu sangatlah susah. Jadi sekali lagi jangan pernah menyerahkan dokumen kependudukannya kepada siapapun kecuali mereka yang diserahi oleh tugas dan tanggung jawab untuk mengurus. Terima kasih Pak Kadis, ini kita sudah sampai di ujung dan kami, produser saya di samping dan juga kami host mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini dan semoga informasi hari ini bisa menjadi pengetahuan dan ilmu kita di teman-teman di luar, dan saya yakin Pak Kadis punya kesempatan lain kali lagi ya. Hari ini kan kita dibatasi waktu nih Pak, dan kami Abanti tentu menunggu kesempatan Bapak-bapak Kadis atau Pak Kadis Dukcapil atau Kadis di luar yang Kadis lain itu untuk datang bersama-sama kami untuk bertukar informasi. Oh siap. Saya kira kami tetap bersedia kapanpun dibutuhkan. Insya Allah kami tetap siap. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih banyak kepada Brida yang dulu Balitbang yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Brida, telah diberi kesempatan yang sangat berharga ini untuk berbagi informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang kita cintai. Saya kira itu ucapan yang paling tinggi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Halo pemirsa Kabanti, kita sudah di ujung acara nih hari ini, dan mungkin pernyataan kita terakhir bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kalau ada keluhan, ada masukan saran, boleh ke pos ke pengaduan Dukcapil, dan kami juga Kabanti tentu belum sempurna juga ini, jadi saran juga perbaikan untuk program Kabanti atau saran siapa yang ingin diundang boleh disampaikan boleh berkomentar di live kita. Belum ada komentar nih ya. Dan hari ini kita cukupkan dan kita akan bertemu pada kesempatan lain, dan akhir kata kami sampaikan kepada Pak Kadis, semoga kegiatan hari ini sukses Pak. Amin. Terima kasih mendapatkan banyak. berkah dari Allah, dan kita juga beridah keberkahan, acara kita juga tetap berlanjut, kita semua dilindungi oleh Allah dan berkesehatan. Dan kami ingin mengucapkan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.